Oke, saat ini kita mau mencari cara untuk mengontrol stepper motor. Walaupun stepper motor tidak baru, tapi kita masih bisa pakai. Masalahnya yang sudah ada di rangkaian biasanya menggunakan 4 wiring kabel, sedangkan di pasaran ada yang wirenya 4 seperti ini, 4 titik. Ada juga yang wirenya 8 atau 6. Di sini ada 6 kabel. Bagaimana kita cara kendalikannya? Kita lihat rangkaian terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang 4 kabel kita perlu temukan pasangan kumparan. Jadi ada 2 pasang. Sedangkan kalau 6 kabel, di sini kita cukup pakai ujung ke ujung, ujung ke ujung. Jadi diumpamakan sama dengan yang bipolar. Walaupun dia 6 kabel, kita cukup pakai yang ujung ke ujungnya aja. Gimana cara temukan kumparan mana yang sepasang ini dan ini? Kita gunakan multimeter. Di sini kita gunakan multimeter digital, kita set di bagian ohm yang paling rendah aja untuk pengukuran hambatan. Karena dari kumparan ini terdapat hambatan sekitar 5-10 ohm. Kalau kita berhasil mendeteksi sepasang nilai ohm, itu berarti kumparan pertama dan berikutnya adalah kumparan kedua. Kita coba. Ini bisa random, satu dengan satu sebelahnya, satu dengan longkap satu, atau satu dengan ujung. Kita coba aja. Di sini kita tes nilai ukur hambatannya. Terbaca nilainya, hambatannya sekitar 100 ohm. Oke, kita lompat kembali ke sini satu langkah. Kita coba lagi hasil pembacaannya, tidak ada, berarti tidak ada hubungan kumparan antara port yang pertama dengan yang ketiga. Sekarang yang keempat. Juga tidak ada. Sekarang kita geser yang ujung ini ke port 3. Nah, ini adalah kumparan yang kedua kita bisa temukan. Berarti kumparan pertama sudah kita temukan 2 di sini, kemudian kumparan kedua adalah 2 yang di sini. Jadi 1, 2, dan 3, dan 4. Untuk mengetes betul atau tidak, kita sudah programkan dengan Arduino dan L298 driver bipolar seperti ini. Kita cukup masukkan ke pasangan tadi. Jadi input yang pertama pasangan pertama, ini input kedua pasangan yang kedua. Bolak-balik tidak masalah yang mana mau 1, 2. Yang penting itu adalah sepasang sesuai dengan nilai ohm. Seperti ini. Kemudian pasangan yang kedua kita masukkan. Oke. Kemudian kita kasih sumber tegangan. Kencangkan. Apakah motornya berputar? Nah, berarti sudah benar putarannya. Sekarang kita mau coba kalau misalkan ini kan putarnya searah jarum jam atau clockwise. Bagaimana untuk merubah counter clockwise? Nah, ini berlawanan, arah jarum jam atau clockwise. Sekarang kita coba mau rubah
menjadi counterclockwise dengan merubah magnet yang ada di sini. Jadi kumparannya kita tukar. Sekarang dia jadi counterclockwise. Jadi pasangan yang ini kalau kita switch, dia akan berubah menjadi berlawanan jarum jam. Sedangkan kalau kita balikin kembali yang atas ke bawah, dia akan bersearah dengan jarum jam atau clockwise. Seperti itu untuk motor yang 4 kabel atau bipolar. Bagaimana dengan motor stepper dengan 6 kabel? Kita coba. Untuk motor stepper yang dengan 6 kabel, itu kita bisa temukan dulu sepasang ujung kumparan seperti gambar berikut. Jadi seperti ini 6 kabel. Kita harus temukan A1, A2, B1 dan B2. Tengah ini kita skip atau tidak terhubung, jadi kita cukup perlu ujung ke ujung. Berarti kita harus cari nilai hambatan yang terbesar. Misalkan A1 dengan yang tengah 10 ohm, sedangkan A1 dengan A2 20 ohm. Nah, kita pilih yang hambatannya yang lebih besar, yaitu 20 ohm. Nanti kita bisa bandingkan. Begitu juga dengan B1 skip dengan B2 atau B1 dengan B2. Nanti kita bandingkan nilai ohmnya. Kita coba menggunakan multimeter. Di sini tersedia multimeter, kita posisikan switchnya di bagian ohm yang paling rendah. Kita hubungkan menggunakan kabel jumper mulai dari paling ujung dulu. Satu dengan kedua, satu persatu. Kita baca nilai ohmnya. Tidak ada. Ada kemungkinan ini adalah posisi skip atau tengah. Jadi kumparan tidak terbaca nilai ohmnya. Bisa juga kumparan yang lain. Kita lompat satu, baca nilai ohmnya. Terbaca sekitar 7 ohm. Ini bisa jadi kumparan yang kecil atau kumparan ujung ke ujung. Nanti kita bisa bandingkan. Kita lompat lagi sini. Tidak ada, berarti bukan kumparan yang sama. Kita lompat lagi kemari. Ada nilainya. Hanya saja kita harus pastikan dibandingkan dengan nilai sebelumnya mana yang lebih besar. Kalau tadi sekitar 5 ohm, di sini 4 ohm. Jadi kumparan utamanya ada di sini. Tadi kita bandingkan. Di sini lebih besar bacaannya. Sedangkan yang tadi lebih kecil. Jadi kita ambil yang lebih besar. Berarti ini pasangan pertama kita harus catat 2 ini. Antara 1 dengan pin 3. Karena sudah kita ketahui, selanjutnya kita cari pin berikutnya. Kita mulai dari ujung sini. Kemudian ke sini. Kita coba dari ujung sini sekarang. Untuk dicari nilai ohmnya. Tidak ada nilainya, berarti bukan kumparan. Cari lompat 1, kita baca nilainya. Ada nilainya sekitar 4 ohm, 3,4 ohm ya. Ini kita lompat lagi 1. Tidak ada. Lompat lagi. Ternyata ada.
Di sini nilainya lebih besar dari tadi. Sini terbaca 4,5 ohm. Jadi hampir 5 ohm. Oke, karena ini ohmnya kecil, bisa jadi dari tangan kita pengaruh. Sebisa mungkin pada saat itu ini tidak terkena dengan tangan. Jadi lebih netral hasilnya. Kita tekan. Oke. Jadi bukan nilai hambatan badan kita yang terhitung. Oke, berarti sudah diketahui kumparan yang kedua dan kumparan yang pertama. Sekarang saatnya kita hubungkan dengan motor stepper. Kita hubungkan dengan L298 seperti tadi, driver motornya, dengan kumparan yang ada. Kita coba nanti bedanya apa. Pasangan yang pertama, kemudian pasangan yang kedua. Oke, kita masukkan power supply 5 volt. Kemudian kita kencangkan supaya stabil. Kita kasih tegangan untuk kontrol Arduino-nya. Kita lihat hasil putarannya. Sama seperti tadi, ini searah jarum jam. Dan apabila nanti kita tukar, dia akan bisa berlawanan jarum jam antara dua ini ke atas ini ke bawah. Oke, kita coba. Sekarang dia berlawanan jarum jam. Tadi kita juga temukan kumparan yang kecil. Kita bisa juga cobakan apa hasilnya jika dipasang ke kumparan yang kecil. Jadi tetap putarannya ini, hanya saja vibrasinya lebih kenceng getarannya. Otomatis rugi-rugi daya lebih banyak. Oke, demikian cara menggunakan motor stepper, baik yang 6 kabel maupun 4 kabel, supaya kita bisa perhatikan apabila setelah kita setup dan ada panas yang keluar dari motor driver, sebisa mungkin kita setting value-nya yang lebih normal sehingga tidak memanaskan si driver motor ini karena bisa terbakar. Oke, selamat mencoba.